warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Heri Algani Fishing. Hari ini saya membuat tutorial atau teknik atau cara menggunakan kail blosor. Nah, itu udah ada kailnya yang udah jadi. Nah, kail blosor, kail dua mata kail, timah bawah. Oke. Jadi sebelum kita mulai cara penggunaannya dan tutorialnya, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Mantap. Oke, saya mau jelasin dulu nih teknik atau cara menggunakan kail blosor. Jadi kalau kita mau bikin kail blosor, diusahakan jarak dari kail bawah dan kail di atas ini. Saya pakai 2 kail ya, bukan 3 kail, tapi saya menggunakan 2 kail. Kenapa saya pakai menggunakan 2 kail? Karena ini sangat memudahkan, praktis saat masang umpan, dan nggak terlalu banyak juga gitu. Dan caranya gini tekniknya, menggunakan kail blosor ini untuk mancing di area-area spot-spot alam-alam liar gitu, misalnya di kali, di arus deras, ataupun di danau gitu. Jadi ini memudahkan ikan predator besar gitu seperti lele ataupun sejenis ikan blosok, ikan bertutu gitu, atau jenis ikan bawal segala macam. Ini sangat memudahkan untuk melihat umpan kalau menggunakan teknik kail blosor seperti ini. Jadi penggunaan ini seperti ini, misalkan saya lempar ke dalam danau atau air, nah dia akan jatuh seperti ini. Nah, timah ini akan jatuh ke paling dasar, paling bawah. Nah, setelah jatuh, kail yang di bawah ini nih, itu pembikinannya jangan sampai panjang, cukup 1 kelingking, segini jaraknya. Nah, segini. 1 kelingking ya, sekelingking segini. Kenapa saya bikin 1 kelingking seperti ini, nggak terlalu panjang? Karena gini, saat di dalam air, kail yang di bawah ini tidak menyentuh ke tanah. Oke, kalau kail ini sampai menyentuh ke dalam tanah, ikan tidak akan bisa melihat umpan kita, dan risiko yang paling besar adalah nyangkut gitu. Jadi saya menggunakan agak dari sekelingking ini untuk memudahkan saya dari tanah hingga ke kail ini, itu jaraknya minimal segini, sejengkal juga. Jadi dari dasaran tanah sampai ke dalam kail ini itu sejengkal, jadi nggak menyentuh dalam tanah. Jadi saat ikan lewat, dia bisa langsung melihat gitu. Kebanyakan kalau ikan lele ini, ikan lele besar ya atau indukan, di alam-alam liar itu banyakkan dia di dalam lumpur gitu, dia jalan di dalam dasaran gitu. Jadi saat dia melihat umpan, saat ngambil seperti ini, dan umpan kita misalnya menggunakan cacing, media cacing atau jangkrik, dia akan melihatnya gitu. Karena ikan lele itu dia tidak bisa mencium bau, tapi mencium pergerakan umpan gitu. Jadi kumisnya yang jadi indera pencarian umpan gitu. Jadi saat ikan datang, dan dia memudahkan itu, dia harus gantung gini, biar ikan lelenya itu tertarik, langsung menyaplok gitu. Dan kail yang di bawah ini sudah cukup saya terangkan gitu. Nah, kail yang kedua ini kenapa jaraknya harus sejengkal dari kali bawah? Karena kali sejengkal ini manfaatnya untuk menggunakan ikan yang agak sedikit tidak menyentuh di bagian daratan, di bagian bawah gitu. Jadi ikan ini di daerah tengah. Jadi ikan tengah, dia umpan langsung tarik makan gitu. Jadi jaraknya harus sejengkal. Ingat ya, jarak pembikinan kail ini itu harus sekelingking jaraknya, dan jarak antara kail bawah dan kail atas itu harus sejengkal. Dan timah, jarak kail dan timah juga harus sejengkal. Jadi harus agak jauh dari timah sampai ke kail bawah, dan kail bawah sampai ke atas sejengkal. Dan pembikinan kail ini itu sekelingking gitu.
Jadi teknik ini sangat bagus lah, sangat jos gitu untuk mancing di media-media air deras ataupun air tenang juga bisa gitu. Jadi risiko menggunakan teknik ini ikan-ikan besar gitu, ikan-ikan yang cukup ukuran besar gitu yang kita dapat gitu. Sebentar nih, ada adik saya nih. Jangan ganggu dulu. Jangan ya. Jangan dulu ya. Oke coy, bos. Jangan dong bos. Adik saya mau ikut masuk YouTube juga kayaknya. Taruh lagi dulu sebentar ya. Jadi tadi udah saya jelaskan tentang kali blosor dan umpan yang sangat bermanfaat untuk kali blosor ini, terutama umpan-umpan yang kalau kita mau cerele ya, umpan-umpan yang hidup, misalkan cacing ataupun jangkrik ataupun belut dan udang gitu. Dan teknik ini juga bisa dipakai untuk di laut juga gitu. Mungkin yang udah senior, yang udah paham tentang dunia permancingan pasti paham teknik kali blosor ini gitu. Tapi bagi yang saya ngasih tahu untuk bagi pemula yang baru fishing ataupun yang baru memancing gitu, coba gunakan cara teknik kali blosor untuk mancing-mancing di alam liar gitu. Kalau buat cara pembikinan, saya bakal kasih tahu cara buat pembikinannya kali blosornya. Tapi saya ngopi dulu ya. Ada. Oke, Dede. Jadi cara pembikinan ini sangat mudah kok, sangat simpel. Oke, kita mulai aja ya cara pembikinannya. Oke, sip. Oke, kita bikin cara pembikinannya. Jadi jangan nih kayu semua, ngerti nggak Dede? Kayu semua bahaya, ngerti nggak? Oke. Nah ini benangnya. Oke, benang. Oke, kita mulai. Ini ujung benangnya. Nah kita lipat seperti lipatan seperti ini, dibikin dua. Oke, dibikin dua. Nah, susah deh bikin dua begini ya. Oke, bikin dua seperti ini nih. Kita puntir ke bagian sini. Oke, baru kita gulung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita tarik pelan-pelan. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah, jangan kail deh, kail. Nah, kalau udah, baru kita gulung. Sini 1. Kita gulung seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah, baru kita masukkan yang di sini kan ada tuh. Nah, kita masukkan ke sini nih. Ke lubang ini. Oke. Kalau sudah masuk, baru kita tarik perlahan-lahan biar nggak kusut. Oke, kita tarik perlahan-lahan. Oke, tarik perlahan-lahan sambil benerin di sebelah sini ini. Kalau ngeruil gitu kita benerin aja, tarik begini tuh. Baru tarik lagi, kita benerin lagi, kita tarik terus, kita benerin. Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau udah sudah seperti ini, baru kita ukur untuk kail yang nomor, jangan Dede ya.
Ada asap rokok, ngerti nggak? Ada asap rokok. Tuh. Ada asap rokok. Udah, jadi nah kita bikin yang keduanya. Nah, kita prediksi dulu, kita ukur dulu nih sejengkal. Nah, berarti di sekitaran sini. Udah ya, sejengkal. Nah, kita lipat lagi kayak tadi. Ini kita lipat. Oke. Nah, kita gulung lagi tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baru kita tarik. Oke. Udah kita tarik. Ini kan sejengkal tuh. Dari bawah sampai atas tuh sejengkal. Jadi jangan megang kail ya. Nah, baru kita teknik seperti ini. Ya, saya ulang lagi biar lebih jelas lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 Gede. 1, 2. Harusnya pakai kaki sih saya biasanya nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru kita masukin. Bisa dimasukin. Nah, baru kita gulung. Kita tarik lagi pelan-pelan kayak tadi. Oke, kita benerin pelan-pelan. Oke. Baru kita tarik. Oke, sip. Jadi gede, atak nih. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah jaraknya tuh. Oke, si jengkal ya. Nah, baru dipotong di bagian sininya. Nah, potong sininya nih. Oke, seperti ini. Gede. Jangan kail. Aduh, Dede, lepas ya. Lepas. Mama. Orang ke sini sono lagi bahas ini apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Kail ini ngerti nggak? Sorry, terganggu. Karena ada saya rusuh. Oke, kita mulai lagi. Tuh. Baru kali ini saya diganggu tapi bikin tutorial. Aduh, hancur dah. Ini kail deh, bukan buat mainan, diremes-remes sama dia coba. Jadi kita mulai. Nggak apa ya, ada gangguan. Jadi ini kita masukin nih. Masukin ke dalam. Oke. Kita ukur lagi. Ingat sekelingking. Oke, sekelingking ya. Diukur dulu sekelingking. Habis itu baru kita lipat. Oke. Kita lipat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Nah, baru kita masukin ke dalam sini. Oke, sudah masuk. Baru kita tarik. Nah, tarik baru kita potong. Oke, nah jaraknya sekelingking ya. Sekelingking. Nah, ini dia. Oke. Sudah jadi. Ada. Nah, di saya sampai rusuh nih. Oke. Di saya yang paling rusuh. Oke, tutorialnya maaf kalau kurang jelas penyampaiannya atau cara bikinnya atau cara gaya ngomong saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Atau karena ada gangguan adik saya ini.
Aduh. Saya ngopi dulu lah ya. Ada. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau tutorial ini kurang bermanfaat atau kurang jelas penyampaiannya ataupun cara bikin teknik kayak blossornya. Jadi cukup sekian dulu tutorial yang nggak bermanfaat ini mungkin. Jadi jangan lupa terus dukung channel saya biar terus berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Mantap. Dadah.